ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواlah. Saya ketika melihat judul buku ini, saya pikir Pak Hasanus Simon ini sedang berbicara tentang kekagumannya kepada Syekh Siti Jenar. Karena beberapa buku yang saya baca tentang Syekh Siti Jenar, bicaranya ialah kekaguman kepada sosok tokoh yang fiktif. Kalau kemudian Ustadz Hasanus Simon menyimpulkan bukan fiktif, yaitu penemuan baru menurut saya. Mudah-mudahan penemuan ini bisa ditindaklanjuti oleh peneliti-peneliti berikutnya. Sesungguhnya kisah Wali Songo yang selalu mendominasi pembahasan dakwah Islamiyah yang masuk di tanah Jawa khususnya, ini adalah, kalau dari sejarah tentang latar belakang yang mendasari pembahasan tentang sejarah Wali Songo itu ialah latar belakang sufi ya. Kalau kita melihat latar belakang sufi ya, di sini sungguhnya mulainya terjadi kerancuan atau yang tadi disebutkan oleh Ustadz Hasanus Simon tadi, syubhat. Mulainya terjadi kerancuan di dunia Islam itu ketika munculnya konsep uzlah pada abad kedua Hijriah, yang kemudian munculnya berbagai bentuk tarekat sufiyah di sana. Konsep uzlah atau penyendirian dalam rangka untuk menyatakan kekecewaan kepada kerusakan kehidupan sosial keagamaan kaum muslimin. Sesungguhnya kalau menurut sunnah Nabi, al-uzlah itu ialah tujuannya untuk menyelamatkan iman dan agama seseorang yang sedang tumbuh atau tinggal di masyarakat yang rusak akidahnya, rusak ibadahnya, dan rusak akhlaknya. Dan dia melarikan diri dari kerusakan masyarakat itu untuk menyelamatkan agama. Ini konsep pertama yang disebutkan di dalam sunnah Nabi.
dan mulai muncul gerakan uzlah ini sesungguhnya sejak Abu Dzar Al-Ghifari kecewa, sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu kecewa dengan kondisi masyarakat di zaman akhir-akhir pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Abu Dzar karena mempunyai pandangan-pandangan agama yang berbeda pada keumuman kaum muslimin yang hidup waktu itu, maka Abu Dzar mengasingkan diri beruzlah di luar kota Madinah sampai wafat. Kemudian muncul lagi semangat uzlah ini pada zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan bin Hakam, seorang raja khalifah besar dari Bani Umayyah yang muncul pada tahun 178 Hijriah, dan di sana ada seorang tokoh bernama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mempunyai murid bernama Abdul Wahid. Kemudian Abdul Wahid ini setelah mendalami ilmu tentang syariah Islamiyah, terus dia melihat kondisi masyarakatnya yang sangat mengecewakannya, akhirnya beliau beruzlah. Karena beruzlah menjauhkan diri dari masyarakat, akhirnya dia jatuh miskin, menjadi seorang fakir, dan beliau memakai baju simbol kefakiran yaitu sauf, yang ini adalah lambang al-faqr. Sauf ini dari bulu domba yang waktu itu adalah pakaian para fuqara dan miskin. Setelah Abdul Wahid meninggal dunia, datang generasi berikutnya, generasi yang malas untuk belajar agama, tapi sudah keburu kecewa dengan kondisi sosial keagamaan masyarakat. Akhirnya beruzlah tanpa ilmu, tanpa latar belakang ilmu kitab was sunnah, tanpa latar belakang ilmu tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Beruzlah dalam kondisi demikian, sehingga dia beruzlah bukan saja dari masyarakatnya yang dinilai bejat, tetapi beruzlah menyendiri dari ilmu agama. Karena di dalam masyarakat itu ada ulamanya yang dia belajar ilmu, mestinya dia belajar ilmu Al-Quran Sunnah padanya, namun dia karena uzlah ia mengasingkan diri dari ulama juga, sehingga mulailah di situ ada kebiasaan sufiyah, dinisbahkan kepada kalimat suf, baju kefakiran itu. Dan istilah sufiyah ini mulai berkembang setelah memasuki abad ketiga Hijriah. Jadi saya memprotes pernyataan Ustadz Hasan Simon dalam buku ini di halaman 397. Beliau menyatakan kelompok sufi ini sudah mulai tumbuh sejak Rasulullah SAW belum wafat, tetapi kemudian sepeninggal Rasulullah SAW lalu berkembang dengan pesat. Ini tidak mempunyai bukti sejarah dari sejarah Islam. Justru bukti sejarah menunjukkan berkembang pesatnya sufiyah dalam bentuk yang sekarang ini sejak memasuki abad ketiga Hijriah.
Kemudian hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, dengan berkembangnya model tarekat sufiyah, tarekat itu jamak dari tariqah, tariqah itu jalan, atau kemudian berkembang menjadi pengertian metodologi dalam memahami agama, dalam mengamalkan agama, dan dalam mendakwahkan agama ini. Karena banyak model, jadilah pakai bentuk jamak tarekat sufiyah. Bentuk-bentuk uzlah, pengasingan diri tanpa dilatar belakangi ilmu ini, akhirnya mereka yang beruzlah itu terjebak pada berbagai syubhat-syubhat, berbagai kerancuan-kerancuan yang dibisikkan oleh para dedemit, para jin-jin yang datang kepada orang yang mengasingkan diri di gua-gua itu dengan penampilan Arab, terus ngaku para dedemit itu saya Nabi Khidir. Terus langsung dipercayai oleh orang yang tidak punya latar belakang ilmu ini. Terus sang Nabi Khidir palsu dari para jin ini memasukkan berbagai ajaran-ajaran Khidiriyah itu tadi. Nah, ini rupanya yang ditemui oleh Sunan Kalijogo di laut mana itu ketika berenang menuju Mekah untuk haji. Menurut cerita Ustadz Hasan Simon di dalam bukunya, ketemu Nabi Khidir katanya. Khidirnya jin dari Hadramut atau dari mana enggak tahu, tapi ngaku sebagai Nabi Khidir. Dan itu terus berkembang sehingga sampai ada satu opini di kalangan para orang-orang yang mengasingkan diri itu, para azilin, orang-orang yang beruzlah, itu berkembang satu opini bahwa beruzlah itu baru dikatakan sukses kalau dalam proses peruzlahan itu ketemu Nabi Khidir. Nah, ini yang dikembangkan dan ini syubhat. Para jin itu bisa membuat tindakan-tindakan aneh dan janggal yang kemudian dikasih label karomah, kasih stempel karomah, supaya jangan dibilang ini dari para jin, tapi dari Nabi Khidir. Karomah-karomah itu dibikin oleh para jin untuk menipu orang yang tidak punya latar belakang ilmu agama. Nah, hadirin, sebagai contoh antara peristiwa yang dialami oleh Sunan Kalijogo yang diceritakan di dalam buku ini dengan peristiwa yang dialami oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah pernah ketika suatu malam sedang sholat malam, tiba-tiba suasana di rumahnya yang gelap karena belum ada PLN, dan di luar rumah sangat gelap, tiba-tiba terang. Setelah sholat penasaran, beliau keluar dari rumah melihat ke atas, itu ada seperti matahari mendekat kepada beliau, dan kemudian dari balik sinar itu ada suara, ana rabbukumul a'la.
Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Syekh Abdul Qadir Jailani melihat begitu langsung ngambil sendalnya dilempar. A'udzubillahi minka. Aku berlindung kepada Allah dari engkau. Dilempar ke arah sinar itu. Langsung sinar itu hilang dan gelap kembali. Murid-muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani tanya, Tuan Guru, kok bisa engkau tahu kalau itu syaitan? Padahal ngakunya Tuhan. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab muridnya, aku tahu kalau itu syaitan karena kata-katanya menyerupai kata Fir'aun. Tasyabuh, menyerupai kata Fir'aun. Yang menyerupai kata Fir'aun tidak ada lain kecuali syaitan. Maka aku berlindung kepada Allah daripadanya dan aku lempar. Kisah ini diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dan putra beliau, yang Syekh Ahmad bin Abdul Qadir Jailani ini menceritakan tentang apa yang dialami bapaknya itu, menunjukkan kepada kita karena Syekh Abdul Qadir Jailani mempunyai latar belakang ilmu Quran dan As-Sunnah yang kuat. Hampir saja seandainya beliau tidak punya latar belakang ilmu itu, dengan digoda itu barangkali kalau yang didatangi itu ialah Sunan Kalijogo, langsung besok cerita, saya tadi malam didatangi Allah, saya dapat wahyu dari langit, bunyinya wahyu begini, nulis kitab kumpulan wahyu dari Allah kepada Sunan Kalijogo, barangkali gitu. Tetapi karena Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah adalah alim, orang yang mempunyai latar belakang ilmu Al-Quran dan As-Sunnah yang kuat, keanehan yang dibikin oleh syaitan itu gagal memperdayakan beliau. Inilah hadirin, sesungguhnya sumber malapetaka, fitnah, kesimpang siuran sejarah dari dakwah Wali Songo yang kemudian digelari sebagai wali-wali Allah, yang lebih banyak dan lebih dominan ialah cerita-cerita mistik yang dalam istilah syariah ialah khurafat, cerita-cerita khayal, cerita-cerita bohong. Sholat Jumatnya di Mekah, padahal karena ada orang, ada kiai yang malas sholat Jumat, masuk kamar, terus ketika orang pulang dari sholat Jumat, keluar dari kamar, terus muridnya disuruh cerita, oh kiai tadi sholat Jumat di Mekah. Jadi sholat Jumatnya kiai di Mekah itu jam 10 pagi. Sebab perbedaan kita ini sholat Jumat duluan, 4 jam duluan dari Mekah dengan peredaran matahari itu. Nah, cerita khurafat ini dipercaya bukan karena seperti yang dikatakan oleh Ustadz Hasanus Simon. Maaf, saya berbeda pendapat dan saya memprotes keras pendapat beliau dalam hal ini, yaitu di halaman 358. Beliau menyatakan bahwa Al-Quran tidak mungkin dapat diinterpretasi secara tepat dan proporsional tanpa dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Padahal pada abad ke-15 itu tingkat pendidikan dan pengetahuan iptek masyarakat Jawa masih relatif rendah, sehingga banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang tidak terjangkau oleh daya nalar para pemeluknya. Ini pendapat yang sangat naif dan tidak bisa diterima sama sekali. Kalau memang demikian kenyataannya, mestinya para jagoan-jagoan ilmu pengetahuan dan teknologi di
Eropa dan sebagainya itu. Mereka mestinya adalah orang yang paling terbebas dari khurafat. Tapi kenapa Stalin, tokoh ateis, membatalkan kunjungan ke negaraan gara-gara jimatnya ketinggalan di Moskow? Mestinya Stalin ini sangat anti khurafat dan sangat anti cerita-cerita tahayul. Kalau memang teori yang dikemukakan di sini ialah ilmu pengetahuan dan teknologi menolak adanya khurafat itu. Dan ternyata komunitas dukun yang ada, dukun paranormal, konsumennya banyak para profesor doktor perguruan tinggi, terutama di Jogja. Maaf ini Pak Profesor. Ya. Oh iya, kamu harus jawab. Ini untuk memancing saja. Jadi Allah musta'an, sesungguhnya Al-Quran was sunnah itu kenapa kok kemudian ditafsirkan secara khurafi oleh sejarah Wali Songo ini? Jawabannya sesungguhnya karena menyimpang dari penafsiran yang dituntunkan oleh Nabi. Nabi menuntunkan penafsiran yang baku, yaitu beliau bersabda, fa innahu may ya'ish minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Sungguh kata Nabi, siapa dari kalian yang masih panjang umurnya sepeninggal aku, dia akan melihat perselisihan yang banyak pada umatku. Oleh karena itu, siapa yang melihat perselisihan itu, hendaknya dia berpegang dengan sunnahku, yaitu dengan ajaran Nabi dan sunnah para khulafa rasyidin sepeninggalku, yaitu ajaran para khalifah yang terbimbing sepeninggalku. Gigitlah dengan gigi geraham. Ini penafsiran, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan sunnah Nabi dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Khulafa ar-rasyidin secara bahasa artinya penguasa yang terbimbing. Jadi di sini kalau ditanyakan siapa khulafa ar-rasyidin sepeninggal Nabi itu, diceritakan oleh Nabi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Safinah Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah bersabda, khilafatun nubuwah min ba'di 30 sanatan. Pemerintahan yang datang sebagaimana diberitakan sebagai berita kenabian kepadaku, yaitu 30 tahun berkuasa sepeninggal aku. Maka Safinah Maula Rasulullah ini yang meriwayatkan hadis ini menghitung Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun sepeninggal Rasulullah, Umar bin Khattab 10 tahun sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun sepeninggal Umar, dan Ali bin Abi Thalib memerintah 6 tahun sepeninggal Utsman, lengkaplah 30 tahun sepeninggal beliau. Ini penafsiran. Jadi semuanya problem, berbagai pandangan termasuk sholat daim tadi. Ada juga syahadat khatam sholat. Dalam pemahaman sufiah ini, sholat daim, ada juga syahadat khatam sholat. Jadi seorang belajar suluk kepada seorang syekh tarekat, kemudian setelah dinilai, wah ini sudah meningkat, kau sudah tidak wajib lagi sholat karena sudah mencapai tingkatan iman yang tinggi. Di dalam pemikiran sufiah, orang itu dibagi 3.
syariat, kedua tingkatan kedua makrifat, tingkatan ketiga hakikat. Orang kalau masih awam syariat, masih wajib sholat, masih wajib baca Quran, masih terikat batasan halal haram dan sebagainya. Kalau sudah jadi wali, tidak terikat dengan syariat zahir, terikatnya sama syariat batin. Jadi kalau sudah jadi wali, sudah tingkat makrifat, sudah nggak haram lagi baginya zina, tidak wajib lagi sholat, tidak wajib lagi baca Quran, karena Qurannya bukan Quran zahir tapi Quran batin, ya, sehingga dia sobo diskotik pun itu tetap wali. Berhubung katanya la ya'riful wali illal wali, ketika ditegur, kenapa kok begitu? Oh, la ya'riful wali illal wali, kau kan masih belum wali, nggak berhak menegurnya. Kalau meningkat lagi dari makrifat itu, naik lagi menjadi hakikat, itu sudah bersatu dengan Allah. Nah, sudah berani melakukan tindakan seperti Fir'aun, yaitu Fir'aun menyatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi, ngomong kepada Musa. Kata tokoh sufi yaitu Taqiyuddin siapa? Bukan, tokoh sufi Taqiyuddin Ibnu Arabi alaihi ma yastahiqqu. Dia menyatakan, kenapa terjadi konflik antara Musa dengan Fir'aun? Kata Taqiyuddin Ibnu Arabi, karena terjadi kesenjangan peringkat sufiyah antara Musa dengan Fir'aun. Musa masih tingkat syariat, Fir'aun sudah tingkat hakikat. Makanya Musa tidak memahami pengakuan Fir'aun itu, sehingga dikafirkanlah Fir'aun. Begitu sampai memasuki kesesatan, membela orang yang telah dikafirkan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu Fir'aun, dan melecehkan dan menghinakan orang yang dimuliakan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu Musa, dan sampai kemudian menjadi ateis murni. Dan inilah sungguhnya wahdatul wujud masuk ke dunia Islam, yaitu ada dua faktor. Faktor pertama, ketika orang sudah mulai malas belajar tentang Al-Quran dan Sunnah. Faktor kedua, ketika mulai diterjemahkannya buku-buku filsafat dari Greek dan Latin, dari Yunani kuno, masuk ke dalam dunia Islam dengan penerjemahan itu. Jadilah buku-buku filsafat itu menjadi bahasa Arab dan dipelajari oleh anak-anak muslimin, dan masuklah pemikiran wahdatul wujud, dan kemudian yang lebih parah lagi dari wahdatul wujud yaitu hululiyah, yaitu menganggap alam semuanya ini adalah Tuhan, atau bahasa yang sekarang animisme. Dan muncullah agama sinkretisme, atau dengan bahasa terjemah bebasnya agama tong sampah. Campur baur semua agama, semuanya jadi satu di tempat tong yang namanya sinkretisme. Wallahu a'lam. Ya, cukup menarik sekali apa yang dipaparkan oleh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Bin Hayat. Yang ingin saya tanyakan pertama pada Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Hasan Simon, Bapak Rektor UGM. Yang saya tanyakan, kenapa referensinya kok justru dari orang-orang Belanda gitu? Ingin saya tanyakan, apakah orang-orang Belanda itu benar-benar nggak dia untuk itu meluruskan sejarah Islam, atau mereka membekok-bekokkan Islam? Orang Belanda itu Islam atau di luar Islam gitu loh? Seperti itu. Yang kedua, pada Ustadz Ja'far Martalib, tadi dikatakan bahwa itu apa? Orang-orang yang itu ilmu pengetahuan dan teknologi, terus orang-orang pinter pun di barat itu bahwa mereka ternyata masih tidak terlepas dengan apa itu yang namanya khurafat macam-macam itu ya, memang mereka orang kafir. Tetapi saya juga mempertanyakan, benarkah orang barat itu orang-orang yang pintar, bahwa yang pelajaran Islam itu orang-orang yang bodoh? Kita tahu sejarah kan pas perang salib itu semua pelajaran-pelajaran buku-buku Islam itu dirampok semua oleh orang-orang Kristen.
Itu, dan mereka mengembangkan sementara orang Islam tidak mengembangkan. Jadi benarkah mereka itu orang yang pintar? Gitu. Apakah yang belajar Islam itu orang yang bodoh? Padahal sumber-sumber dari ilmu pengetahuan mereka semua itu dari Islam gitu. Cuman mereka mengembangkan, kita tidak gitu. Dan yang ketiga pada Ustadz Muwafiq itu, ya kalau untuk itu menegakkan syariat Islam ya jangan toleransi dong zina. Ya namanya toleransi zina ya kan aneh gitu loh. Kalau mau menegakkan Islam saya siap, saya mendukung Anda. Menegakkan Islam saya siap mati demi Islam. Sekarang awmut syaidan. Saya hidup mulia mati syahid itu. Tapi jangan ada toleransi terhadap orang-orang itu seperti zina dan apa-apa. Masalahnya orang-orang yang masuk Islam itu harus mengikuti Islam secara kafah, ya, secara menyeluruh. Tidak boleh selama dia itu mau masuk Islam tapi masih zina, masih itu. Masalahnya budaya yang mengikuti Islam, bukan Islam yang mengikuti budaya. Lupa sama Ustadz itu, Pak Profesor Dr. Hasan Simon. Bagaimana beri sertifikat masjid-masjid itu? Bagaimana kalau kita menegakkan aja syariat Islam dalam berbangsa dan bernegara? Karena syariat Islam itu kan ditegakkan dalam diri pribadi, ya. Seperti sholat, bedah, puasa, itu pribadi. Keluarga, masyarakat, keluarga itu seperti bagaimana menghukum keluarga yang baik, masyarakat hukum. Dalam berbangsa dan bernegara ini tidak kita tegakkan. Karena orang-orang sekuler menentang. Bagaimana kalau kita tegakkan dalam berbangsa dan negara saja? Karena seperti kita mendakwahi orang untuk masuk Islam, gitu. Untuk apa? Jangan kamu zina dan begini. Nggak bisa tanpa penguasaan negara. Tanpa syariat Islam tegakkan dalam lembaga negara. Kalau lembaga negara yang menegakkan syariat Islam, jadi ada tanya-tanya di luar sama pemerintah cut gitu aja. Jadi kan semua orang nggak usah repot-repot lagi gitu. Makanya Islam itu harus ditegakkan dalam urusan negara. Makanya saya tidak setuju kalau pemerintah itu yang ada yang berpaham bahwa selagi pemerintah itu sholat kita harus ikuti. Ya boleh kita ikuti. Tapi cara memerintahnya sama nggak dengan Nabi memimpin negara, seperti Umar bin Khattab memimpin negara, seperti Utsman bin Affan memimpin negara. Saya rasa seperti itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sepeda, kuliah di UC Fakultas Hukum dan di Alam Raya Surga Kehidupan sampai raya. Mengenai pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh tokoh-tokoh yang tentunya merupakan sejarawan, mereka orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Saya pikir seperti misalkan salah satunya Syekh Siti. Mungkin apapun bentuk persepsi kita tergantung dari mana kita memandang, serta kemudian muncullah sebuah persepsi yang berbeda. Persepsi saya pribadi, kalau kita tinjau secara psikologis, seperti misalkan orang yang sedang mabuk, cinta atau kasmaran, orang yang mencintai dunia, maka dalam hatinya adalah dunia, dalam pikirannya dunia, tindakannya dunia, sehingga terkadang tergila-gila lupa menganggap dirinya pun bagian dari dunia. Demikian pun orang yang mencintai harta, jabatan dan sebagainya sampai lupa segalanya, termasuk mungkin sosok yang mencintai Allah sampai lupa segalanya karena dirinya berasal dari Allah, pikirannya pun potensinya dari Allah, dan tidak ada yang bisa dilakukan selain adanya suatu kehendak dari Allah, maka menganggap dirinya adalah Allah karena dia berasal dari Allah. Dia ada berasal dari ketiadaan, bukan dirinya adalah Allah karena dia berasal dari Allah karena kecintaannya. Itulah persepsi saya. Saya bukan menghakimi ataupun bukan menganggap pendapat saya benar, tetapi saya hanya berupaya untuk membuahkan atau menghidupkan potensi yang Allah berikan. Kenapa Indonesia menjadi terbatas, pikirannya terbatas, dan kebodohannya selalu tidak bisa dirubah menjadi suatu kemerdekaan dalam segala hal. Karena pikirannya terbatas, itu berasal dari dibatasinya pikiran. Dibatasi pikiran oleh budaya dan sebagainya, oleh persepsi. Terkadang persepsi menjadi sebuah belenggu bagi kita untuk menghidupkan potensi-potensi kemanusiaan yang ada dalam diri kita. Tolong pertanyaannya disingkat. Oh, iya. Saya pikir untuk permasalahan menghakimi itu adalah hak Allah. Saya tidak mau menyalahkan si A, si B, Bapak Simon dan sebagainya, karena saya hanya punya bisa mengupayakan, bisa mempersepsikan. Sedangkan yang punya kuasa adalah Allah, karena Allah Maha Tahu. Dan pertanyaannya untuk semua mungkin bentuk emansipasi yang mana itu merupakan suatu wujud adanya militansi dalam diri kita, itu seperti apa yang bersifat eksplisit mungkin itu.
Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya manusia yang biasa yang serba kelemahan. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun maaf, mungkin walaupun saya pakai jeans tapi saya tetap salah. Yang pertama, yang saya mau pertanyakan, sebenarnya bedah buku kayak Mesir Situ Jenar dalam kajian sejarah Pranowo Walisongo, menurut saya seakan-akan kita tidak perlu, karena yang kita butuhkan di sini permasalahan kemanusiaan yang berakibat ke masalah akidah itu sendiri. Ya contohnya misalnya ketika miskin, ketika kemiskinan itu mengakibatkan karena kriminalitas, pelacuran, dan sebagainya. Nah, itu yang perlu dikaji sampai-sampai yang perlu saya pertanyakan, mengapa kok tidak ada fatwa haram tentang penggusuran? Gitu. Yang kedua, kenapa tidak ada fatwa haram tentang itu privatisasi? Nah, pertanyaan yang kedua itu mengapa apakah paham uzlah itu harus itu meninggalkan dunia gitu? Apakah paham uzlah itu kita baca Al-Quran tetapi itu ngomongnya itu fitrah kemanusiaan untuk menafkahi istri, anak dan sebagainya, apakah itu tidak boleh gitu? Ya saya kira orang kaya itu berpulang itu banyak itu dalam dalam tidak mendakwakan itu agama, walaupun orang miskin itu banyak ya yang cerdas dan pintar-pintar tentang agama itu sendiri. Dan itu saya yakin sampai sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada saudara moderator dan juga saudara-saudara yang memberi tanggapan kepada saya. Yang di sini perlu saya tekankan bahwa memang apa yang dinyatakan oleh Bapak Ahmad Muafiq bahwa sejarah para wali itu tidak ada kepastiannya, itu memang benar. Karena itu kalau kita berdebat antara ada dan tidak adanya beliau sampai benar ya nggak bisa selesai. Karena itu di dalam Islam alhamdulillah kita diberi ilmu sanad oleh Allah, urut-urutan narasumber, bukan saja urut-urutan narasumber, bahkan rawi-rawi para narasumber itu diterangkan pula biografinya. Sebab tidak cukup untuk suatu riwayat itu dikatakan benar hanya kalau riwayat itu punya narasumber, tapi juga dalam ilmu sanad diteliti pula apakah narasumber itu biografinya benar secara Islam, menurut pandangan Islam, atau orang yang pendusta atau yang sangat diragukan, atau bahkan mungkin orang yang misterius. Artinya kalau istilah ilmu sanad, orang yang majhul, misterius, penuh misteri. Nah, ini tidak bisa diterima riwayatnya. Jadi kalau untuk menyatakan adanya sosok para wali dan tidak adanya hanya dengan bersandar kepada buku yang katanya adalah terjemahan dari Keropak Firara dan
setelah harus diteliti dalam ilmu sanad, biografi orang yang menyampaikan riwayat dari kelompok Firara itu ternyata adalah orang kafir. Jangankan kafir, di dalam Islam fasik saja harus diragukan riwayat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya orang-orang yang beriman, bila datang kepada kalian orang fasik membawa berita, maka telitilah berita itu, sebab kalau kalian tidak meneliti berita itu, kalian akan menghukumi satu kaum dengan tidak mengerti, sehingga jadilah kalian orang yang menyesal. Tetapi yang terpenting menurut saya dari apa yang saya pelajari dari literatur Islam ialah fenomena pemikiran yang muncul dalam konteks pembicaraan tentang sejarah para wali songo itu yang terpenting, yaitu fenomena wahdatul wujud atau fenomena berbagai khurafat yang kemudian menjejali pemikiran banyak orang kaum muslimin, sehingga mereka mundur dalam memahami dengan benar Al-Quran dan As-Sunnah. Urusan ada atau tidaknya wali songo atau wali 90 itu kita memang sulit untuk membuktikannya. Kemudian juga ketika saya sampaikan masalah contohnya bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi semata tidak bisa menghilangkan pikiran-pikiran khurafat dan mistik pada manusia ini, saya sebutkan contoh orang-orang barat yang katanya jagoan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya tidak mengatakan bahwa orang-orang barat itu pinter. Tidak, belum tentu jagoan ilmu pengetahuan dan teknologi itu pinter. Sebab kalau menurut pandangan syariah Islamiyah, orang yang kafir itu la aqla lahum, gak punya akal. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walau adanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka punya akal pikiran tapi tidak mau berpikir tentang kebenaran dengan akal pikiran itu. Mereka punya penglihatan dan pendengaran tapi tidak mau melihat dan mendengar dengan alat itu. Mereka dikatakan oleh Allah seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah. Bahkan Allah melecehkan orang kafir itu, bahwa mereka itu tidak punya ilmu kecuali sebatas lubang kuburan, yaitu mereka tidak mempunyai ilmu sebatas materi yang ada di muka bumi ini. Adapun setelah masuk lubang kuburan, tidak ada lagi ilmu pada mereka. Jadi kalau Anda menanyakan apakah dengan pernyataan saya tadi berarti saya menganggap orang barat itu pinter-pinter dan orang Islam itu bodoh, saya katakan tidak. Karena saya meyakini definisi sendiri pinter dan bodoh. Definisi pinter menurut Islam ialah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan bisa memahami ayat kauniyah, bukti-bukti di alam ini
untuk menjadi bukti kebenaran tentang Islam itu. Itu orang pintar, meskipun dia tidak mengerti ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun orang bodoh itu orang yang tidak mampu menerjemahkan ayat kauniyah itu untuk mengantarkan dia kepada satu kesimpulan tentang kebenaran yang datang dari Allah kepada Rasulnya, meskipun dia jagoan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Ahmad Muafiq itu tadi contoh tentang hikmah. Kalau istilah kita kan hikmah ya. Hikmah dakwah. Orang pezina datang kepingin masuk Islam, kepingin sholat. Masa iya orang pezina kau nggak boleh sholat karena kau masih zina? Ini tidak hikmah. Ya, Islam sudah menuntunkan dan Rasulullah sudah mengalami kejadian-kejadian seperti itu. Ya Rasulullah, aku mau masuk Islam, tapi aku masih senang zina. Rasulullah mengatakan kepadanya, masuk Islamlah engkau. Dan Rasulullah memang tidak memberi kepada seorang itu kondom. Ya maaf saja Pak Kiai. Rasulullah tidak memberi orang itu kondom. Dan Rasulullah juga tidak menyatakan wes zina karepmu, sing penting kau sholat. Tidak. Tapi Rasulullah bimbing. Kau hendaknya ucapkan syahadat. Setelah mengucapkan syahadatain, para sahabat itu geram melihat kurang ajarnya orang ini. Kok ngomong kotor seperti itu di hadapan Rasulullah. Dipanggil oleh Rasulullah, sini. Kau punya ibu nggak? Oh iya, aku punya ibu ya Rasulullah. Lah bagaimana seandainya ibumu itu dizinai sama orang lain? Oh, saya akan cabut pedangku, aku tebas dia. Loh, apa kau tidak ingat bahwa wanita yang kau zina itu juga punya anak? Kau punya saudara perempuan nggak? Punya. Bagaimana kalau saudaramu dizinai? Saudara perempuanmu dizinai oleh orang lain? Ya tentu aku akan datangi dia dan aku bunuh dia. Nah, bagaimana kau menzinai seorang wanita? Apakah kau tidak merasa bahwa dia juga punya saudara lelaki yang punya kecemburuan seperti kau? Dibuka pikirannya, tetapi dengan cara berpikir yang sederhana pada orang itu. Tidak Rasulullah berbicara, oh zina itu haram, dalilnya ini, tidak. Karena memang ini orang baru mau masuk Islam, nggak ngerti Al-Quran, Sunnah. Bahkan mungkin kalau ditanya apa itu Al-Quran, mungkin dia tanya, lah gorengan apa itu Al-Quran? Mungkin begitu. Karena memang nggak ngerti. Masa mau diberi tentang dalil-dalil haramnya zina? Nanti ilmu itu disampaikan dengan bertahap. Tetapi yang terpenting, sejak dini sudah diajari orang itu dengan mengucapkan syahadatain, kepribadian yang dinamakan Al-Furqan, kemampuan membedakan mana yang hak, mana yang batil, kemampuan membedakan mana halal, mana haram, kemampuan membedakan mana sunnah, mana bid'ah, mana tauhid, mana syirik. Meskipun dengan sedikit demi sedikit dan tidak langsung berujuk seperti itu. Ya, saya juga punya pengalaman lapangan seperti Pak Kiai. Ketika saya di Maluku, saya masuk desa yang kepulauan di Kepulauan Serang. Saya masuk di situ desa Muslim. Saya bilang sama Pak Raja itu kalau istilah sana kepala desa.
Pak Raja, kumpulkan masyarakat. Oh iya Ustaz, di lapangan depan masjid aja. Loh kok di lapangan? Saya bilang di masjid saja. Loh Ustaz nanti lihat, jadi di lapangan saja. Oh ya sudah. Ketika benar dikumpulkan, la haula wala quwwata illa billah, yang datang orang-orang yang 90% telanjang dan muslimin mereka. Pantes Pak Raja bilang jangan dikumpulkan di masjid, dan keadaannya kayak gitu. Dan saya ketika mereka kumpul bingung mau bicara apa dulu ya. Ini masa mau bicara sama mereka bahwa aurat itu batasnya ini dan ini, yang mumet mereka. Bicara saja tentang siapa Allah, di mana Allah, apa sifat-sifat Allah, hak-hak Allah yang harus kita penuhi, hak-hak kita yang akan diberikan oleh Allah kalau kita memenuhinya. Bicara masalah itu tentu dengan bahasa yang keadaan mereka. Bahkan di wilayah luar kota Sorong di Irian, ya ilah ilah, ada desa muslim, penduduknya pakai koteka muslim, KTP-nya Islam. Kalau dibilang kau kafir, oh dibunuh kau. Iya, Islam kok dibilang kafir, kafir. Tapi beternak babi dan melumuri badannya itu dengan lumpur dan minyak babi untuk mengatasi dingin. Ya mau bicara apa sama orang dalam kondisi kayak gini? Mumet. Tentu kita bicara yang paling utama, yang harus dia tahu, yang seandainya dia hanya sempat sedikit mempelajari Islam terus mati, kiranya ini berguna bagi dia ketika masuk kubur dengan ilmu itu, yaitu berbicara tentang tauhid, mengenal Allah, siapa Allah, dan begitu selanjutnya. Proses ini memang harus dijalani oleh seorang kiai, seorang dai, namun tidak berarti proses ini dijalankan kemudian mengabaikan perkara furqan, membedakan mana hak, mana batil, mana halal, mana haram, dan tidak pula berarti kemudian mengajarkan sinkretisme, kemudian tidak berarti kemudian membenarkan apa yang batil atau menghalalkan apa yang haram dan selanjutnya. Ya, yang terpenting sebagai kalimat akhir saya sampaikan di sini bahwa agama itu, agama Allah ini dikatakan oleh Allah, laisa bi amanikum wala amani ahli kitab. Agama ini bukan angan-angan kalian dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Agama ini dikatakan al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka janganlah kalian itu menjadi ragu. Maka para ahli peneliti mestinya meneliti keterangan-keterangan agama itu apakah memang mempunyai kepastian ilmiah bahwa itu datangnya dari Allah. Maka kalau memang mempunyai kepastian demikian, itulah Islam. Kalau tidak mempunyai kepastian, tidak mempunyai kejelasan ilmiah dengan dalil-dalilnya bahwa itu datangnya dari Allah, ya itu berarti masih kelas amani, angan-angan, bukan agama. Nah, maka dari itu yang kita sampaikan kepada umat itu ialah kepastian agama. Masa dakwahnya para wali sudah berlalu dengan kelebihan dan kekurangannya kalau itu cerita memang benar adanya. Namun yang terpenting ialah masa sekarang ini bagaimana mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada pada kaum muslimin. Kaum muslimin perlu mendapatkan kepastian batas halal haram, batas tauhid syirik, batas al-haq wal batil tentang agama ini. Itu justru yang paling penting harus mereka terima
dan itu yang harus dilakukan. Makanya dakwah itu dilakukan di masa seperti ini dengan dua gerakan, yaitu pertama gerakan at-tasfiyah, penjernihan Islam dari berbagai polusi-polusi sinkretisme, dan yang kedua at-tarbiyah, yaitu pembekalan ilmu yang murni dari Al-Quran dan Sunnah dengan penafsiran para khulafa ar-rasyidin dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Wallahu a'lamu bissawab. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون